Pimpinan masjid dan pimpinan tarekat di Kalimantan Barat dilaporkan ke MUI Kalbar. Dia dianggap ngajarin ajaran yang nyimpang dari ajaran Islam yang mainstream. Dia bahkan juga dianggap ngelakuin penodaan agama. Yang dilaporin berinisial MES. Dia adalah pimpinan atau mursyid tarekat Al-Mu'min. Tarekat adalah ordo dalam tradisi spiritual Islam atau tasawuf. Sementara yang ngelaporin bernama Sumin. Dia mantan pengikut MES. Dia juga dosen di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Sumin cerita dia jadi jemaah MES selama kurang lebih 3 tahun. Selama itu dia nemuin banyak keanehan dan kejanggalan. Menurut Sumin, MES ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi yang sudah dilantik langsung sama Allah di langit ke-7. MES juga ngaku dapat wahyu yang levelnya setara sama Al-Quran katanya. Sumin bilang MES juga bilang orang harus percaya dan yakin sama dia sebagai Al-Mahdi. Kalau enggak, orang itu dianggap kafir dan syafaat Nabi Muhammad nggak berlaku buat mereka. MES menurut Sumin bilang zat Allah itu ada di menara Masjid Al-Mu'min yang ada di Jalan Parit Haji Muhsin, Sungai Raya. Terus dia juga sempat ngaku kemuliaannya itu setara sama Nabi Muhammad. Nur Al-Mahdi dan Nur Muhammad sama-sama diciptain dari Nur Allah sebelum ada makhluk lain katanya. MES juga bikin sholawat versi sendiri. MES, kata Sumin, bilang ke murid-murid khususnya nyentuh dirinya tuh sama kayak nyentuh Allah. Dia juga ngakunya sering ngobrol sama malaikat Jibril, bahkan udah berperang lawan Dajjal dan pengikutnya. Klaim kayak gini bahaya banget, bisa bikin akidah umat jadi kacau, kata Sumin. Karena dianggap menyimpang, Sumin dan beberapa jemaah lain memutuskan buat keluar dari tarekat Al-Mu'min. Sumin udah lapor ke MUI Kalbar. Dia juga bawa bukti-bukti yang memperkuat laporannya. Mulai dari screenshot WA, dokumen internal tarekat, sampai salinan ajaran yang diklaim wahyu. Total ada 18 poin penyimpangan dan penodaan agama yang udah dirinci sama Sumin dan dilaporin ke MUI Kalbar. Sumin minta laporannya ini diseriusin MUI, supaya akidah umat Islam tetap murni dan gak makin banyak yang keseret-seret ke ajaran aneh-aneh gitu. Ketua MUI Kalbar Basri Har bilang mereka udah terima laporan dari Sumin dan lagi ngumpulin data serta fakta lapangannya. MUI juga udah ketemu langsung sama Sumin buat konfirmasi isi laporannya. Tapi MUI Kalbar nggak bisa asal ngejudge MES bersalah. Mereka harus kaji dulu lewat tim penelitian. Hasil kajian itu bakal dibahas sama Komisi Fatwa MUI dan dikoordinasikan juga ke MUI Pusat. Nanti bakal diputusin apakah cukup MUI Kalbar aja yang keluarin fatwa atau harus dari pusat. MUI juga minta masyarakat tetap tenang dan jangan main hakim sendiri. Kalau benar apa yang dilakuin MES seperti yang dilaporin Sumin, jelas nggak bisa dianggap sepele. Pegiat dan pengajar tasawuf almarhum Jalaluddin Rahmat atau Kang Jalal pernah mengingatkan untuk bersikap kritis sama pemimpin tarekat atau mursyid. Menurutnya mursyid bisa berpotensi jadi saint atau orang suci. Tapi mursyid juga bisa jadi madman atau orang sinting. Bila setelah mendapat pengalaman rohaniyah Anda merasa diri Anda rendah dan bergairah untuk menyebarkan kasih ke seluruh alam, Anda adalah orang suci, tulis Kang Jalal dalam tulisannya yang berjudul Para Perampok di Jalan Tuhan. Bila Anda merasakan diri Anda lebih soleh daripada semua orang dan Anda hanya bergairah untuk mengasihi guru Anda adalah orang gila lanjutnya. Kalau udah begitu, maka jemaah tasawuf sudah masuk perangkat soul snatcher sambungnya. Gak ada salahnya jadi pegiat tasawuf dan jemaah tarekat tertentu. Toh Islam yang masuk pertama di Nusantara adalah Islam yang bercorak tasawuf. Hampir semua ulama-ulama penting di Nusantara dari abad 17 sampai abad 20 itu tokoh-tokoh penting tarekat. Di antaranya Wali Songo, Abdul Singkel, Yusuf Al-Makassari, Ahmad Khotib Sambas, Muhammad Nafis Al-Banjar, Abdul Muhyi Pamijahan. Tapi jadi pegiat tasawuf dan jadi jemaat tarekat juga harus kritis. Jangan sampai kita malah dibimbing sama mursyid yang madman seperti yang diingatkan Kang Jalal. Yuk beragama dengan akal sehat.